Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Krisna Pranata dengan NIM F1G1 23019, merupakan mahasiswa dari Universitas Haluleo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Ilmu Komputer. Jadi, pada video saya kali ini, saya akan membuat atau menyelesaikan sebuah studi kasus, di mana studi kasus saya kali ini itu adalah membuat sebuah IRD dan IIRD serta aplikasi untuk perpustakaan. Nah, jadi studi kasusnya ini terdapat sebuah perpustakaan. Nah, jadi mungkin perpustakaan di kampus. Nah, nanti perpustakaan tersebut memerlukan sebuah aplikasi. Nah, atau dalam bentuk web lah, nanti saya akan buat dalam bentuk web. Nah, sebelum saya merancang aplikasinya, saya akan merancang database-nya terlebih dahulu. Nah, tahap-tahapan saya dalam merancang database itu, saya mulai dari membuat IRD. Nah, kemudian dari IRD tersebut, nanti saya akan transformasikan menjadi IIRD. Kemudian saya akan coba lakukan synchronize model. Nah, setelah itulah baru saya akan membuat sebuah aplikasinya. Jadi, tahapan pertama yang saya akan lakukan untuk menyelesaikan studi kasus merancang aplikasi dan database perpustakaan ini, yaitu membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini untuk membuatnya saya menggunakan software YAD. Nah, jadi ini merupakan softwarenya. Nah, ini tampilan softwarenya, YAD Graph. Nah, softwarenya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan merancang IRD-nya. Jadi nanti itu saya kemungkinan akan membuat 5 entitas. Yang pertama itu adalah anggota. Nah, sini entitas pertama itu adalah entitas anggota perpustakaannya. Nah, anggota ini memiliki beberapa atribut. Atribut yang pertama itu adalah nama. Atribut pertama nama. Ya, nama anggotanya. Nah, kemudian jangan lupa pada entitas anggota ini dia memiliki sebuah primary key. Nah, di sini primary key-nya itu saya beri nama dengan ID anggota. Nah, jika menggunakan primary key, artinya atribut yang primary key, maka dia menggunakan yang ini. ID anggota. Seperti ini. Kemudian atribut selanjutnya segini. Ada alamat. Selanjutnya itu adalah alamat. Coba alamat dulu. Alamat. Oke. Alamat. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP. HP. Ya, nomor HP. Saya tambahkan juga di sini email. Ya, saya tambahkan email. Oke. Kemudian tanggal bergabung. Gitu ya, singkat saja, tanggal bergabung. Seperti ini. Oke, sebentar guys. Kemudian saya rapikan. Ini kasih sini. Sini. Ya. Kemudian kemudian dalam perpustakaan itu tentunya ada sebuah buku ya, selain anggota perpustakaan juga ada buku.
Nah, maka ini saya buat entitas buku. Buku. Nah, buku ini memiliki beberapa atribut. Nah, primary key-nya itu adalah ID buku. ID buku. Ini. Kemudian ada judul buku. Judul buku ini. Kemudian ada apa lagi ya? Kita tambahkan stoknya, stok bukunya ya, stok buku. Boleh tambahkan stok. Kemudian kita tambahkan penerbit. Penerbitnya siapa? Penerbitnya siapa? Kemudian tahun terbit. Tahun terbit. Oke, coba sini. Tahun terbitnya kapan? Atributnya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan atribut baru lagi, yaitu apa sini ya, penulisnya atau pengarangnya lah. Pengarangnya siapa? Pengarang. Kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Atas saya rapikan. Di sini. Saya rapikan terakhir. Nah, di dalam perpustakaan ini nanti anggota dan buku ini akan berelasi. Nah, di sini dia itu biasanya kan jadi anggota itu kan dapat meminjam sebuah buku. Nah, di sini saya akan membuatkan entitas baru lagi, yaitu entitas peminjaman. Nah, jadi entitas ini nanti akan mencatat data-data peminjaman. Seperti ini. Nah, mengapa tidak langsung menghubungkan antara anggota dan buku? Nah, itu menurut saya kurang bagus. Nah, maka di sini saya membuat satu entitas lagi, di mana entitas ini akan menghubungkan antara buku dan anggota nantinya. Seperti itu. Nah, di sini saya buat satu entitas baru, nama entitasnya adalah peminjaman. Adapun atributnya itu ada primary key-nya ID peminjaman. ID peminjaman seperti ini. Kemudian ada status peminjaman ya. Status peminjaman. Status peminjaman ini. Oke. Peminjamannya, kemudian tanggal peminjamannya. Ini saya geser dulu sedikit nih. Supaya ada jarak. Sini ada tanggal peminjaman. TGL peminjaman ini. Kemudian ada juga tanggal kembali. Tanggal kembali. TGL kembali. Nah, saya rasa cukup ini. Oke. Nah, di sini Nah, di sini kita sudah memiliki 3 entitas, yaitu entitas anggota dengan atributnya, kemudian entitas peminjaman dan entitas buku. Nah, dari 3 entitas ini saya akan coba relasikan terlebih dahulu. Nah, di mana ini saya geser sedikit, saya akan merelasikan terlebih dahulu antara anggota dengan peminjaman. Di sini biasanya anggota itu kan dapat melakukan lebih dari satu peminjaman. Nah, berarti di sini kita buatkan relationship-nya. Pokoknya
anggota itu dapat meminjam. Nah, lalu bagaimana kardinalitasnya? Nah, biasanya satu anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman itu. Jadi di sini satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Kita balik dulu balik ke sini dulu. Anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman. Nah, kemudian bagaimana relasi antara peminjaman dan buku? Nah, di sini biasanya satu buku itu kan dapat dipinjam oleh lebih dari satu kali peminjaman ya. Jadi di sini relationship-nya itu kita buatkan, misalkan di sini melakukan ya, sini melakukan, lebih cocok ini melakukan. Jadi satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Kemudian coba di sini satu buku, kita tambahkan relationship dulu, dipinjam ya begini. Jadi satu buku itu ya, satu buku dapat dipinjam lebih dari satu kali ya. Di sini pinjamannya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba rapikan terlebih dahulu supaya mudah dipahami. Seperti ini artinya. Dan ini saya dekatkan sedikit ya. Ini ya, saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Ini saya geser sedikit di sini, saya letak lebih jauh. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi satu anggota itu dapat melakukan lebih dari satu peminjaman. Jadi banyak peminjaman dapat dilakukan oleh satu anggota, seperti itu, anggota perpustakaan. Kemudian buku ini, satu buku dapat dipinjam lebih dari satu kali atau banyak peminjaman. Nah, banyak peminjaman dapat atau dalam peminjaman itu dapat meminjam lebih satu buku, seperti itu. Jadi kalau dibaca dari peminjaman ke buku, jadi banyak peminjaman dapat melakukan peminjaman pada satu buku, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi entitas, yaitu entitas di situ saja, kategori ya, entitas baru yaitu kategori. Nah, seperti ini kategori buku. Nah, kategori buku ini dia memiliki atribut. Yang pertama itu ID kategori. Nah, sini. Kemudian di sini juga ada atribut tambahan, yaitu nama kategorinya apa. Kategori seperti ini. Kemudian ada di sini ditambahkan lagi atribut baru, yaitu deskripsi ya, deskripsi ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini relasinya itu kita tambahkan juga relasi di sini, misalnya memiliki ya. Relasinya antara buku dan kategori itu adalah memiliki. Jadi satu kategori itu dia memiliki banyak buku. Kategori memiliki banyak buku.
ya ini. Jadi satu kategori itu memiliki banyak buku dan setiap buku hanya memiliki satu kategori. Ya, jadi di sini satu kategori itu dia memiliki banyak buku. Namun satu buku hanya memiliki namun banyak buku hanya memiliki satu kategori saja. Seperti itu. Saya rapikan. Oke. Ini kasih ke bawah. Kita terlebih dahulu. Ini seperti ini. Kemudian kita akan membuat entitas yang kelima, yaitu entitas staff. Nah, staff atau pengurusnya ya, penjaga perpustakaannya sini itu kan staff. Nah, staff ini atributnya primary key-nya itu ID staff. ID staff sini. Kemudian ada emailnya. Kemudian kita tambahkan nama staffnya siapa. Nama staff atau nama di sini namanya. Kemudian kita tambahkan juga apa ya lagi ya, cocoknya itu ID, nama, nomor HP juga ya. Tambahkan nomor HP sini, tambahkan nomor HP seperti ini. Sini nomor HP, kemudian nama, email, alamat mungkin ya. Sini alamat, staf, email, nomor HP. Bukan alamat ya. Cocoknya itu jabatannya sebagai apa? Jabatan di stafnya itu apa? Nah, seperti ini. Kemudian kita akan relasikan. Nah, jadi relasikan staff ini dengan peminjaman. Gitu. Ya, di sini tambahkan relasi ya, seperti ini. Jadi satu staff itu dia dapat ini kita pakai relasinya melayani ya. Nah, ini banyak peminjaman. Terbalik. Harusnya ditambahkan di sini. Seperti ini. Jadi satu staff itu dapat melayani banyak peminjaman dapat dilayani oleh satu staff. Nah, ini merupakan rancangan IRD yang telah kita buat untuk aplikasi perpustakaan. Nah, kurang lebih IRD-nya seperti ini. Nah, setelah kita membuat IRD, kita akan lanjut mentransformasikan ini menjadi EIRD. Baik, saya lanjut. Nah, tadi kan kita sudah berhasil membuat IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Kemudian dari IRD ini kita akan lakukan transformasikan menjadi EIRD. Nah, saya buka terlebih sini menggunakan MySQL Workbench. Oke, ya saya perbesar. Nah, ini yang sebelumnya saya akan buat ulang di sini. Jadi di sini kita tambahkan model baru. Saya set dulu ya. Sebelumnya, nah sini saya akan membuat model baru. Buat model baru. Nah, di sini kemudian kita add diagram. Nah, di sini dari IRD ini kita akan transformasikan dia menjadi IRD. Ya, kita akan transformasikan menjadi IRD.
Ya di sini ada 5 entitas. Nah, jadi nanti 5 entitas ini akan menjadi tabel di IRD. Pertama itu ada anggota. Nah, tabel anggota. Ya di sini ada anggota. Kemudian ada ID anggota. Kemudian setelah ID anggota mungkin kita tambahkan lagi ID anggota itu dia tipe datanya mungkin kita gunakan saja varchar ya, atau integer saja deh, integer saja bisa. Kemudian ada nama, datanya gunakan varchar 145 lah, 145. Kemudian ada alamat ya, kita gunakan varchar berapa ya, 100 ya, 100 lah, varchar 100. Kemudian ada no HP. Oke, nah sini kita gunakan varchar karena nanti, atau kita gunakan saja integer ya, jadi nanti nomor HP itu tidak boleh mengandung simbol atau +62 gitu. Tapi nanti kita mulai hanya angka saja ya, 08. Jadi kita sini gunakan datanya varchar saja ya, varchar saja karena varchar itu lebih fleksibel ya, mungkin 13 lah, nomor HP 13 walaupun umumnya 12. Kemudian lanjut ada email. Kita gunakan varchar 60 lah, itu 100 lah, varchar 100. Oke, cocok varchar. Kemudian ada di sini nama, alamat, nomor HP, email. Nama, alamat, nomor HP, email. Oh, tanggal bergabungnya oke, masih tanggal bergabungnya menggunakan date ya, date seperti ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Oh, bukan, kurang alamat, nama, alamat, nomor HP, email. Ini sudah cocok. Jadi ada 6 1 2 3 4 5 6. Oke. Selanjutnya kita buat tabel kedua, yaitu peminjaman. Di sini ada ID peminjaman. Jalan seperti ini. Kemudian ada status peminjaman. Ya. Dan sini kita gunakan saja enum. Kemudian sini mungkin kembali atau belum kembali, belum dipinjam ya, dipinjam. Nah, seperti inilah. Oke, kita gunakan enum. Kemudian ada tanggal kembalinya kapan ya, tanggal kembali. Di sini kita gunakan varchar pakai date ya, date. Kemudian tanggal peminjaman, peminjamannya juga menggunakan date. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat lagi satu tabel baru di sini. Ya, di sini itu buku, tabel buku. Sini tadi ada ID buku, judul buku, ID bukunya tidak saja, judul buku. Mungkin kita gunakan saja varchar 45 ya, default aja varchar 45. Kemudian tahun terbit. Nah, sini kita gunakan year ya, year. Kita gunakan saja date.
ini untuk tahun terbit dia gunakan year saja. Oke, bisa kita gunakan year. Kemudian di sini dulu kameranya. Oke, saya lanjut kembali. Kemudian di sini tahun terbit kita tambahkan lagi entitas atribut baru, yaitu pengarang penerbit. Pengarangnya siapa, kemudian penerbitnya siapa, bitnya, kemudian stok kita gunakan saja integer ya. Nih. Oke, di sini nah, setelah itu kita akan hapus dulu. Nah, baik, saya lanjut. Nah, tadi karena ada kendala teknis sedikit, nah kita akan lanjutkan, yaitu merelasikan ketiga tabel ini. Jadi yang pertama itu anggota dan peminjaman. Nah, jadi karena ada suara azan, jadi kita break terlebih dahulu. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi karena terpotong ada jeda azan. Oke. Di sini kita sudah memiliki tiga entitas, yaitu anggota, peminjaman, dan buku. Nah, di sini saya akan merelasikan ketiga tabel ini ya. Yang pertama itu anggota dan peminjaman. Berdasarkan IRD, satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Maka di sini satu anggota dapat melakukan banyak pinjaman seperti ini. Kemudian di sini satu buku dapat dipinjam lebih dari satu kali. Maka sini relasinya seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin lagi tabel baru. Itu tabel kategori. Sini. Ini tabel baru. Tabel itu adalah kategori. Ini ada ID kategori, kemudian di sini juga ada nama kategori dan deskripsi. Nama kategori dan deskripsinya. Oke, kita gunakan saja tiny text seperti ini. Kemudian kita akan relasikan, jadi satu kategori itu memiliki banyak buku ya. Di sini satu kategori memiliki banyak buku. Ini. Kemudian entitas terakhir di sini yaitu entitas staff, kita akan buatkan tabelnya. Di sini kita buat tabel staff. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ID staff. Ini. Kemudian ada apa lagi sini? Nama, email, nomor HP sama jabatan. Nama, datanya saya ubah di sini jadi misalkan 100 saja. Terus ada email kita gunakan varchar 100 email di sini. Kemudian ada nama, email, nomor HP,
ya, termakan varchar 13. Ini kan varchar 13. Kemudian ada jabatan ternyata apa, misalkan ini kita gunakan enum ya, enum. Sini jabatannya itu ada 2, staff sama apa ya, kepala perpustakaan ya, seperti ini saja, staff perpustakaan. Nah, kemudian kita korelasikan staff dengan peminjaman ini, dimana jika sesuai IRD, satu staff dapat melayani banyak peminjaman. Dari sini staff dapat melayani banyak peminjaman. Nah, saya bisa sedikit ya. Nah, sini kita sudah berhasil membuat IIRD-nya. Dari IRD kita transformasikan menjadi IIRD. Nah, selanjutnya kita akan melakukan synchronize model, atau dari tabel-tabel ini kita akan jadikan dia sebuah database fisiknya ya, gitu. Caranya itu adalah di sini klik database, kemudian lakukan synchronize model. Oke, di sini ini biarkan saja saya dengan defaultnya, dan ini continue. Oke, cek dulu continue, kemudian ini namanya MyDB saja, kita klik continue, complete ya. Oke, kita continue lagi, coba kita execute. Oke, close. Kita cek apakah database sudah berhasil disynchronize. Di sini di lokal dan masuk di skema. Di skema nih, ini ya sudah berhasil masuk. Sini ada anggota, buku, kategori, peminjaman, dan staff. Nah, kita coba yang ini. Nah, kita lihat. Nah, dan sini ada buku. Nah, ini sudah saya isi bukunya apa. Dan sini ada, dulu sepertinya ini salah tabel ya. Nah, ini sudah ada isinya, sudah saya isikan tadi, berhasil. Nah, ini stepnya belum. Selanjutnya saya akan membuat aplikasinya dari rancangan database yang telah kita miliki ini. Jadi mohon maaf ada suara burung ya. Di sini kita akan membuat rancangan aplikasinya. Di sini kita masuk ke terminal terlebih dahulu, ls. Nah, saya buat saja langsung. Jadi di sini saya menggunakan framework ya. Jadi caranya itu adalah kita ketikkan di sini composer create, terus create project, kemudian min prefer, kemudian this, kemudian soft, saya soft, kemudian soft underscore 2 min f basic, kemudian namanya apa, nama aplikasi yang kita buat tuh apa. Sini nama aplikasinya perpustakaan. Nah, seperti ini. Kita ambil ke sini. Nah, di sini dia mendownload terlebih dahulu. Nah, kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai.
Nah, coba saya ls, apakah sudah berhasil membuat folder baru di sini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, ini ada folder baru namanya perpustakaan. Nah, kita akan coba masuk ke foldernya di perpustakaan. Ini kita ls. Nah, ini merupakan file yang kita download tadi darinya. Dan kita klik kode. Oke, sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi di sini saya akan membuatkan aplikasi atau webnya menggunakan Yi Framework ya. Dan di sini langkah pertama kita akan lakukan itu adalah bukan konfigurasi. Jadi di sini kita masuk ke DB PHP. Nah, kemudian di sini database yang kita buat tadi, yang ini ya, di MySQL Workbench-nya nama database-nya itu apa? Nah, sini nama database-nya itu adalah perpustakaan. Oh, salah ya. Jadi database situ di sini namanya, dia tadi settingannya masih default. Jadi nama database itu adalah ini MyDB ya. Masih kosong. Jadi itu yang tadi database itu adalah database yang sebelumnya pernah saya buat. Nah, jadi database yang baru saya buat tadi itu adalah yang ini. Nah, sini ada ini masih kosong. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi data di sini. Melainkan nanti saya akan coba melakukan CRUD dari aplikasi yang saya buat seperti itu. Jadi selain sini, ya di sini kan nama tabelnya itu adalah MyDB ya. Di sini coba ya kita akan konfigurasi di sini. Nama database-nya itu adalah MyDB. Nah, kemudian username-nya root. Di sini password-nya ini kita tes apakah bisa dilakukan migrasi. Caranya itu adalah PHP nah berhasil. Kita tanya bahwa database kita yang atas nama MyDB, username-nya root, passwordnya ini itu sudah berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana tampilan default dari Yi Framework ini. Caranya itu adalah PHP Yi serve. Nah, jadi dia nanti webnya itu akan otomatis berada di localhost 8080. Kita bisa di sini. Nah, yang ini di sini ini merupakan tampilan defaultnya. Nah, kemudian jika kita akan membuat sebuah CRUD atau aplikasinya, kita bisa masuk ke sini, ke bagian sini kita ganti set ini menjadi Yi seperti ini. Nah, dari sini Yi code generatornya. Jadi di sini kita bisa membuat model generator dengan CRUD generator secara otomatis. Jadi yang pertama kita akan lakukan itu adalah membuat model terlebih dahulu. Nah, di sini tabel name-nya. Sini kan kita memiliki beberapa tabel nih. Anggota, buku, kategori, ini migration ini yang tadi saya buat, yang saya gunakan untuk coba-coba. Kemudian sini ada pinjaman, ada staff. Nah, agar kita tidak melakukan membuat model satu-satu begini, maka di sini cukup diketikkan saja tanda bintang seperti ini, maka dia akan otomatis. Nah, akan otomatis terisi. Nah, kita coba cek preview-nya. Nah, ini preview-nya, maka nanti itu akan dibuatkan model anggota dan PHP, kategori, migration, sama staff. Nah, coba generate. Nah, kita lihat di sini. Nah, sini the code has been generated successfully. Nah, kita lihat di sini di Visual Studio Code di bagian model. Nah, sini sudah ada anggota, buku, contact from. Nah, contact from itu yang defaultnya, bawaan dari Yi Framework-nya. Sini ada login form juga. Ini login form ini bawaan dari framework-nya. Kemudian sini ada staff. Untuk selanjutnya di sini kita akan membuat kelasnya. Caranya, saya hentikan dulu ini. Nah, saya clear.
untuk membuat CRUD-nya di sini kita bisa menggunakan generator di sini untuk servernya. Coba saya akan kembali servernya. Nah, masuk sini kembali. Kemudian kita masuk ke sini dulu, kemudian di sini kita masuk ke G. Nah, di sini kita bisa membuat CRUD generator di sini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja modelnya apa. Ya, tidak bisa ya di sini ya, tidak bisa seperti yang tadi. Maka sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat melalui terminal tanpa menggunakan mengisi form di CRUD generator ini. Caranya itu adalah di sini saya sudah memiliki semacam program ya, sintaks. Nah, ini akan kita gunakan. Di sini kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian New Terminal. Nah, di sini tinggal saya pastekan di sini. Nah, jadi nanti dari perintah ini dia akan otomatis membuatkan CRUD-nya, dimana itu dia sama saja dengan membuat di web tadi. Namun di sini saya menggunakan via terminal. Caranya seperti ini. Nah, sini yes lagi, yes. Nah, di sini sudah berhasil membuat CRUD generatornya melalui terminal. Nah, maka bisa dilihat di sini di controllernya. Nah, di sini sudah ada controllernya. Kemudian bagaimana caranya kita aksesnya ya? Kita akan lihat hasil tampilannya bagaimana. Misalkan kita mau di sini tabel buku ya, di sini tekan cek tabel buku. Nah, ini indeks PHP-nya. Nih, seperti ini tabelnya. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini di webnya langsung bagaimana hasilnya. Terus coba sini buku. Nah, ini buku, ada typo ini ya, buku. Nah, jadi sini kita tambahkan create buku. Misalnya di bukunya 1, judul bukunya misalnya Atomic Habits ya, habit seperti ini. Tahun terbitnya mungkin tahun 2015 lah ya, 2015. Penerbitnya Chance Clear. Penerbitnya Gramedia. Pengarangnya James Clear. Kemudian stoknya 1. Kemudian dia kategori ID-nya dia 1 misalnya gitu. Kita save. Nah, kategori ID is invalid. Nah, kenapa invalid? Dikarenakan kita belum memiliki kategori. Nah, kita buat terlebih dahulu kategori. Ini kategori sini. Nah, kita buat dulu kategori. Nama kategorinya, ID kategorinya 1. Kemudian namanya apa? Sekarang di sini namanya dia fiksi lah ya, fiksi. Maksudnya buku-buku ya, buku-buku fiksi. Nah, ini kita save. Nah, sini sudah ada. Nah, coba kita buktikan apakah data yang kita inputkan di sini berhasil masuk ke dalam database-nya. Kita lihat di sini di MySQL-nya. Di sini ya. Coba kita buat tadi kategori. Nah, hasilnya ada ID 0001 fiksi, buku fiksi ya. Nah, jadi otomatis berarti dari website ini dia sudah berhasil menambahkan CRUD ke dalam database sini. Ini datanya masuk di sini.
coba saya akan perbaiki bagaimana tampilan webnya. Nah, baik, di sini saya sudah berhasil mengubah tadi tampilan HTML-nya. Di sini saya tambahkan kelas coding HTML-nya, sehingga sekarang di sini dashboard-nya seperti ini. Kita coba melakukan CRUD, misalkan sini kita mau tambah buku. Nah, sini kita masukkan ID bukunya, misalnya satu saja, satu, kemudian bukunya Atomic Habits, seperti ini. Habits, kemudian tahun terbitnya 2018 lah. Kemudian terbitnya Gramedia saja, media, dan pengarangnya James Clear. Kemudian stoknya itu 100 lah, kemudian ID-nya itu 1, save. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan. Nah, ini kan datanya sudah berhasil nih. Apakah kita akan cek apakah data ini sudah masuk di database kita? Kita lihat di MySQL. Sini. Kemudian ini kita buku. Lihat ya, tabel buku. Nah, sudah berhasil masuk, yaitu 1 Atomic Habits, 18 Gramedia James Clear 100. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita akan tambahkan tabel anggota ya di sini. Di sini kan anggota ini, anggota ini. Sini anggota masih kosong. Masih kosong, belum ada anggota. Kita akan coba tambahkan melalui aplikasi yang kita buat. Sini kita tambahkan home, dan kelola anggota, kita tambah anggota. ID-nya 1, saya namanya Gusti. Alamatnya Kendari. Berapa ini? Inilah ya. Dan emailnya gmail.com. Tanggal bergabungnya dia tanggal 13 tanggal sekarang ya, tanggal 27 bulan 12 2024. Ini save. Nah, sini ada error. Di sini ada kesalahan dalam memasukkan format date-nya ya. Jadi seharusnya itu tanggal 2024 bulan 12 tanggal 27, bukan dari tanggal dulu. Sini kita ulang, sini kita ubah jadi 2024 bulan 12 tanggal 27. Save. Nah, sudah berhasil. Dan kita klik home. Kita lihat di sini ya. Kita coba lihat tabel anggota. Ada ID anggota 1, nama Gusti Kendari, nomor HP-nya, kemudian emailnya. Kita pastikan bahwa data ini masuk database. Lihat di sini di lokal sini di anggota. Nah, sini ada ID anggota 1 Gusti Kendari, nomor HP-nya ini. Nah, jadi ini merupakan aplikasi sederhana perpustakaan menggunakan eFramework. Baik, sekian dari saya. Itu adalah tadi tutorial bagaimana cara merancang sebuah IRD dan EERD, sebuah manajemen aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan eFramework. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.